Come here. Pria ini bernama Monty. Setiap harinya dia bekerja sebagai tukang bengkel di tempat sahabatnya yang bernama Willy. Ia berharap suatu saat nanti ia bisa memiliki bengkelnya sendiri. Maka dari itu setiap bulannya Monty menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung pada bos sekaligus sahabatnya itu untuk membeli bengkelnya sendiri. Sebagai seorang ayah, dia mempunyai impian besar terhadap anak-anaknya. Setiap hari, dia selalu mampir ke rumah mertuanya untuk menjenguk ketiga anak-anaknya ini. Ternyata Monty adalah seorang duda dengan 3 orang anak. Istrinya yang bernama Jenny sengaja meninggalkan Monty karena dia udah gak mau lagi hidup miskin dan lebih memilih menjadi istri seorang gangster sekaligus pengedar narkoba terbesar di wilayahnya. Maka dari itu, ibunya tidak pernah mengizinkan Jenny untuk membawa ketiga anaknya. Sang nenek yang khawatir dengan cucunya meminta Monty untuk segera pergi ke pengadilan mengambil hak asuh atas ketiga anaknya. Neneknya mengatakan kalau dia tidak akan bisa lagi merawat ketiga cucunya itu karena dia mengidap penyakit kanker paru-paru stadium akhir. I am dying, Monty. Why don't you say something? Why don't you tell me this? Dan beberapa hari setelah itu, sang ibu mertua pun pergi untuk selama-lamanya. Selesai pemakaman, tiba-tiba Jenny datang dan langsung marah ke Monty. Dia pun menghinanya dengan mengatakan kalau Monty yang miskin ini tidak akan bisa menghidupi ketiga anaknya. Oleh sebab itu, Jenny memaksa Monty untuk menyerahkan ketiga anaknya itu. Namun sesuai janji Monty pada ibu mertuanya, ia pun langsung You have not been to see these kids in months. You want to come take them now? Huh? And you know she wanted these girls to go with him. Jennifer, you know it. Kemudian Monty mengajak ketiga anaknya untuk tinggal bersama dengannya di sebuah kontrakan yang sempit dan hanya ada 1 kamar dan 1 kasur aja. Setelah ketiga anaknya mulai tertidur lelap, Monty memandang anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Untuk menghidupi ketiga anaknya, akhirnya Monty mencari kerja sampingan sebagai sopir seorang pengacara yang bernama Julia. Can you close the door? Excuse me. Why are you stopping? Because we're here now. Alhasil di hari pertama ia bekerja, ia langsung mendapat teguran dari bosnya itu. Karena pada dasarnya Julia ini merupakan wanita independen, perfeksionis, cerewet, dan sedikit sombong. Di pengadilan tak sengaja Monty bertemu dengan Jenny beserta suaminya yang seorang bandar narkoba yang tengah menghadiri sidang atas kasusnya. Seperti biasa di sana Jenny kembali menghina Monty yang bekerja sebagai seorang supir. Bahkan ia melakukan hal itu di tempat umum. So you don't want this money? It's okay, I'll take it back. Sir, mosey on down. Go on and drive the car. Gak lama kemudian Julia keluar dari pengadilan. Di sana Julia sengaja mengajak kedua sahabatnya untuk 1 mobil bersamanya. Dari obrolan ketiga sahabat itu, Monty mengetahui bahwa Julia mengalami masalah terhadap pasangan hidup. Bahkan sampai saat ini Julia belum menikah. Karena dia tidak ingin disakiti lagi, seperti apa yang dilakukan oleh mantan-mantannya dulu.
Namun kedua sahabatnya terus memaksa Julia untuk ikut kencan buta bersama beberapa pria aneh. I'm sorry for staring. It's just that you're more beautiful than your friend said. Well, if it's what the lady likes, then I will. Oh, I like. Who the hell is this, Chris? It's your wedding ring. I am so tired. Hey, so Julie, I heard you like a lawyer and stuff. It's a nice place. I like this environment. Suck on 'em. Sepulangnya Julia dari kencan buta, Julia langsung menelpon sahabatnya dan langsung bilang kalau ia udah gak mau lagi menjalankan kencan buta yang mereka siapkan. Di saat emosi Julia memuncak, tiba-tiba tetangga Monty menelpon dan mengatakan kalau anaknya mengalami kecelakaan. Seketika Monty langsung memutar balik mobilnya tanpa menghiraukan ocehan Julia. Sesampainya di rumah sakit, Julia yang kesal memutuskan akan menyeret Monty dan langsung memecatnya. Namun saat di dalam rumah sakit, ia hanya bisa terdiam saat melihat ekspresi Monty yang sangat khawatir pada anak-anaknya. Ditambah lagi sang dokter mengatakan bahwa anaknya bisa aja tewas jika tidak segera dibawa ke rumah sakit. Monty terpaksa meninggalkan ketiga anaknya di rumah sendirian karena dia harus bekerja. Namun ternyata saat di rumah terjadi kebakaran kecil yang menyebabkan si anak kebanyakan menghirup asap. Dari kejadian itu, sang dokter menyarankan kalau lebih baik ketiga anaknya tinggal bersama ibunya. Sorry. Go get my kids. Just go get my kids. No, go get nothing. Is he gonna take me home? Saat dalam perjalanan pulang, Julia yang merasa bersalah akhirnya meminta maaf atas sikapnya. Namun karena emosi, Monty memilih untuk diam. Sementara itu, ketiga gadis mungil yang tinggal di kediaman Jenny diperlakukan dengan sangat kasar oleh ibunya sendiri. Bahkan sang ibu memaksa anak pertamanya untuk menjual narkoba kepada teman-teman sekolahnya. Hingga suatu hari saat Monty tengah bekerja, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari kepala sekolah anak pertamanya. Ternyata anaknya, Sisi, ketahuan gurunya saat dia mencoba menjual narkoba itu. Sang ayah yang mengetahui itu langsung marah pada Sisi. Namun ternyata Sisi melakukan semua itu semata-mata untuk melindungi ayahnya. Karena kalau Sisi tidak melakukannya, sang ibu mengancam akan menyuruh anak buahnya untuk membunuh ayah tercintanya itu. Dan saat Jenny datang, tiba-tiba These are my streets. It's okay, baby. Do yourself a favor, Monty. Daddy's all right. dari kejadian itu membuat Monty semakin terpukul atas apa yang dialami oleh anak-anaknya. Dan oleh karena itu, akhirnya Monty memberanikan diri meminta pertolongan pada Julia untuk menjadi pengacaranya. Namun karena Julia bekerja di perusahaan besar, jadi dia meminta bayaran yang sangat mahal. Bahkan Julia mengira Monty hanya memanfaatkan masalah anaknya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena sakit hati dengan perkataannya, Monty pun langsung bergegas pergi dari sana. Singkat cerita, hari persidangan tiba. Walaupun tidak mampu menyewa pengacara, Monty tetap menghadiri persidangan itu dan berusaha keras melawan pengacara terhebat yang disewa oleh mantan istrinya. Julia yang tak sengaja melihat usaha Monty dalam mempertahankan anaknya berpikir bahwa Monty benar-benar peduli dengan ketiga anaknya. Dan oleh sebab itu, Julia pun memutuskan untuk membantu Monty dengan menjadi pengacaranya.
Saking senengnya karena mendapat harapan dari Julia, Monty pun memeluk Julia sambil mengucapkan rasa terima kasihnya. Sementara di tempat lain, para warga sedang mengadakan unjuk rasa pada wali kota. Karena sampai saat ini si wali kota tidak bisa berbuat apa-apa terkait pengedaran narkoba yang dilakukan oleh suami Jenny. Dari sini kita mengetahui fakta kalau ternyata suami Jenny sudah berulang kali keluar masuk penjara terkait kasus pengedaran narkoba. Tapi dia selalu terselamatkan karena dia selalu menyogok para petinggi termasuk para polisi. Karena sudah tidak tahan dengan sikap mereka, akhirnya Willy, sahabatnya Monty, mengingatkan warga untuk berani menjadi saksi kejahatan mereka demi menyelamatkan kota mereka. Hari-hari berikutnya, Julia dan Monty sibuk menyiapkan berkas-berkas yang akan dibutuhkan dalam persidangan. Hingga suatu hari Monty mengetahui bahwa hari itu adalah hari ulang tahun Julia. Ia berniat membawa Julia ke sebuah tempat nongkrongnya sebagai hadiah ulang tahunnya. Tentu saja hal ini membuat Julia baper karena beberapa tahun terakhir dia tidak pernah merayakan ulang tahunnya. Keesokan harinya saat Julia menceritakan harinya bersama Monty, sahabatnya tidak setuju dengan kedekatan mereka berdua. Mengingat Monty hanyalah seorang sopir dan tukang bengkel yang sangat tidak cocok dengan wanita karir seperti Julia. Namun rupanya Julia tidak begitu menghiraukan sahabat-sahabatnya itu dan malah memilih untuk berkenalan dengan anak-anak Monty. Tidak butuh waktu lama, Julia pun bisa akrab dengan anak-anaknya Monty. Hingga pada suatu hari saat mereka tengah holiday ke SeaWorld, Julia nggak sengaja bertemu dengan salah satu sahabatnya yang mengungkapkan rasa malu saat melihat Julia jalan bersama tukang bengkel. Monty yang merasa direndahkan akhirnya memilih untuk menghabiskan waktu 2 jamnya untuk bersama anak-anaknya. Karena Monty hanya mempunyai kesempatan selama 2 jam untuk bersama anak-anaknya. Tidak ingin hubungannya hancur, akhirnya setelah mengantarkan ketiga anaknya, Julia menjelaskan alasan mengapa sahabatnya sangat protektif. Ini semua mereka lakukan karena mereka tidak mau Julia kembali disakiti, diselingkuhi, dan ditinggal saat hari pernikahan seperti mantan pacarnya dulu. Beruntung Monty bisa menerima penjelasan Julia. Singkat cerita, hari persidangan kedua telah dilakukan, yang mana di sini Julia menemukan fakta kalau ternyata dulu Monty pernah dipenjara karena terlibat pemerkosaan terhadap perempuan di bawah umur. Dengan perasaan kesal, Julia pun langsung meninggalkan persidangan tanpa mau mendengarkan penjelasan Monty. Padahal yang sebenarnya Monty tidak pernah melakukan pemerkosaan itu. Dulu dia hanya dijebak oleh si perempuan ini. Dan karena Monty adalah orang keturunan kulit hitam, maka tidak ada yang percaya dengan penjelasannya, yang akhirnya membuat dia mendekam di dalam penjara. Lagi-lagi harapan untuk menyelamatkan anaknya telah pupus. Saat dia sedang merenungi masalahnya yang bertubi-tubi, tiba-tiba jam 3 pagi ketiga anaknya mendatangi rumah Monty. Ternyata ketiga anaknya nekat kabur dari rumah ibunya karena Joe, suami Jenny, telah memukuli Gina. Mama was sitting right there. Come here. See, I'm so sorry. I am so sorry.
Saking marahnya, Monty pun memutuskan untuk mendatangi Jenny beserta suaminya. Namun rupanya niatnya lebih dari sekedar mendatangi, karena saat itu juga emosi yang sudah meledak-ledak membutakan logika Monty. Dia langsung menghajar Joe hingga membuatnya gak sadarkan diri. Dan gak lama anak buah Joe datang dan langsung menghajar Monty. Sementara di tempat lain, Julia menemukan fakta jika penahanan Monty atas kasus pemerkosaannya hanyalah laporan palsu, alias jebakan saja. Keesokan paginya, Monty dan juga mantan istrinya dibawa ke sebuah pengadilan karena polisi menemukan barang bukti berupa narkoba yang disembunyikan ke dalam mobil Joe. Dan saat pengacara membela dengan mengatakan kalau tidak ada saksi, saat itu juga Willy, sahabatnya Monty dan disusul warga yang lainnya mengajukan diri untuk menjadi saksi. Alhasil mereka pun dinyatakan bersalah. Sementara saat polisi ingin memenjarakan Monty karena tindakan kriminalnya, tiba-tiba Julia datang untuk membela Monty. Di sana Julia sempat meminta maaf karena tidak memberikan Monty waktu untuk menjelaskan kasus pemerkosaannya. Saat hakim meminta saksi atas tindakan Monty, dengan sombongnya polisi mengatakan jika mereka semua adalah saksinya. Namun ternyata, where are the witnesses? Your Honor, the entire neighborhood saw this. I'm sure we have a witness, ma'am. Your Honor. I'm dismissing the case. akhirnya Monty bisa bebas dari tuduhan, sekaligus berhasil mendapatkan hak asuh atas ketiga anaknya. Semenjak saat itu Monty percaya jika pada akhirnya kebaikan akan selalu menang, asalkan kita sebagai manusia menjalankan kewajiban untuk berusaha dan selalu yakin. Look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on.